Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan kembali setelah libur 2 hari ini, lumayan sibuk. Jadi kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar pagi. Kita sudah sampai di bab ke-21. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu ma yaqulu fil masjid. Kita sudah ada doa bangun tidur, doa mau wudu, doa mau mandi, doa setelah wudu, doa setelah mandi, setelah tayamum, doa keluar rumah, lalu kemudian doa keluar rumah untuk menuju masjid. Nah, kalau sudah sampai masjid, ngapain sih? Gitu. Kalau sudah sampai masjid, ya pasti kalau misalnya sholat berjamaah, ya sholat berjamaah. Kalau kajian, ya kajian. Itu maksudnya apa sih seyogianya yang seseorang baca saat di dalam masjid. Babu ma yaqulu fil masjid, bab tentang sesuatu yang seseorang ucapkan ketika di dalam masjid. Yustahabbul iksaru fihi min dzikrillahi ta'ala bitasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa ghairiha minal azkar. Disunnahkan memperbanyak daripada zikir kepada Allah di dalam masjid. Zikir sebanyak-banyaknya itu sudah sunnah. Sunnah zikir sebanyak-banyaknya di dalam masjid. Ya, di luar masjid ya pasti juga sunnah juga, cuma di dalam masjid itu lebih sunnah lagi. Apa zikirannya? Bisa dengan subhanallah, bisa dengan la ilaha illallah, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan Allahu akbar, dan lain-lain daripada zikir ya. Kalau ya biasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu selain zikir apa? Wa yustahabbul iksaru min qiraatil Qur'an. Disunahkan juga memperbanyak dalam masjid itu membaca Al-Quran. Lihat sekarang masjid-masjid itu. Masjid-masjid hanya tempat sholat. Masjid-masjid hanya tempat istirahat. Masjid-masjid hanya tempat buang air kecil, buang air besar. Sekarang masjid itu sepi daripada orang-orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya masjid itu ya selain dibuat sholat berjamaah, ya kalau bisa ya dibuat baca Al-Quran juga. Selain baca Al-Quran di rumah, yang baca Al-Quran di masjid. Sekarang masjid itu ya Allah, yang dipentingin itu kadang-kadang juga cuma sholat berjamaah, tapi ternyata setelah sholat berjamaah celing hilang, langsung sepi lagi masjid itu. Wa mina mustahabi fi qiraatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmil fiqh wa sa'iril ulumi syar'iyyah. Termasuk yang disunahkan juga di dalam masjid itu membaca hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada daras hadis bahasanya atau pelajaran hadis, ya bagusnya di masjid. Ilmu fikih juga di masjid, dan sekiranya ilmu-ilmu syariat yang lain, ilmu-ilmu agama itu juga sunnah dilakukan di masjid. Allah Ta'ala berfirman fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah Allah itu diizinkan oleh Allah untuk mengeraskan suaranya dan berzikir menyebut nama Allah baik di pagi hari maupun sore hari. Rijalun ayah. Waqala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati. Waqala ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, apa yang dihormati oleh Allah, maka itu adalah lebih baik dari lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Warwaina an Buraidah radhiyallahu anhu qol. Kita meriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu qol. Berkata Buraidah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama buniyatil masajidu lima buniyatlah. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sesuatu, untuk tujuan. Masjid itu dibangun. Masjid itu dibangun untuk apa? Kalau masjid dibangun untuk kampanye, ya untuk kan disulahkan untuk kampanye. Tapi kalau masjid untuk bersujud kepada Allah, untuk mengajar Al-Quran, untuk mengajar ngaji, untuk mengajar ilmu-ilmu syariat, silakan. Jadi jangan salah gunakan masjid itu akhirnya rame saat kampanye, tapi sepi saat sholat berjamaah, sepi saat kajian. Ya benarnya itu kalau gini nih,
kita itu dakwah kepada Allah itu mengajak orang-orang menuju kita atau menuju Allah. Tuh. Terlebih lagi kalau di masjid, kita mengajak orang-orang itu menuju Allah di masjid, biar ingat Allah, biar ingat Tuhannya, biar ingat yang mengatur alam semesta ini. Tapi kalau kampanye itu kan mengajak orang untuk nyoblos, mengajak orang-orang untuk kemuliaan dirinya, bukan kemuliaan Allah. Hati-hati ya banyak. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang pedalaman, orang Badui, orang kampung yang pernah kencing di masjid lah, ya zaman dulu. Namanya awal-awal Islam itu orang-orang ya masuk Islam begitu saja, tapi belum tahu ini baik, ini buruk, maksudnya belum tahu ini pantas atau tidak gitu. Tiba-tiba ada orang pedalaman yang ketika masuk masjid lalu menuju pojokan masjid lalu kencing di situ. Ketika itu para sahabat agak geram ya kan mau marah gitu tapi tahan sama Nabi. Udah tahan, biarkan ia menyelesaikan hajatnya dulu lalu kemudian ketika ia udah pergi lalu menyuruh para sahabat untuk menyiram bekas bekas air kencingnya orang pedalaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa inilah kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta-merta kita itu ketika melihat kemungkaran itu kita langsung hardi, kita langsung marahin, kita langsung kecam, kita begitu, nggak harus begitu. Gitu. Ada cara-cara elegan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kebenaran itu enggak. Dan perlu diingat kebenaran itu tidak harus diucapkan oleh kita. Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wala qadar. Sesungguhnya masjid ini, ya masjid apapun, masjid dimanapun itu tidak pantas untuk sesuatu yang dinilai itu menjijikkan, ya kayak kencing, bagaimana kotoran, bagaimana hal-hal yang najis. Akan tapi masjid itu untuk berzikir kepada Allah, sholat, membaca Al-Quran. Di sini oleh Imam Muslim. Fasalun fi bayani ahkamil ta'allaqu bil jalisi fil masjid wa dakhil ilaih. Jelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang duduk di masjid dan orang yang masuk ke masjid. Wa yang bagi lil jalisi fil masjid ayan wal itikaf. Nah, seyogianya orang yang duduk di masjid itu niat iktikaf. Nawaitul iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah saya niat iktikaf karena Allah. Nah, cukup. Fa'innahu yasihu indana maka sesungguhnya itu sah menurut kita mazhab Syafi'i. Walau lam yamkuth illa lahdatan walaupun dia nggak menetap kecuali cuma sekelebatan. Detik doang gitu. Gitu. Set langsung jalan itu nggak apa-apa niat iktikaf. Baqala ba'du ashabina bahkan sebagian ashab kita berkata yasihu itikafu man dakhala masjid marran walam yamkuth. Sah itikafnya orang yang masuk masjid cuma lewat dan dia tidak menetap itu sah-sah aja dia lewat karena mungkin dia apa namanya mau ke samping masjid misalnya dia lewat di pelataran masjid atau di itu lalu dia lewat jalan aja begitu kemudian saya niat etikaf tiba-tiba langsung terus keluar nggak apa-apa nggak harus menetap yang bagi mari aidon ayat etikaf tapi harus ada niatnya ya litasula fadilatuhu inda hadzal qaili supaya fadilah itikaf itu dia dapatkan menurut pendapat ini. Wal afdal ayafkifa lahdatan tsumma yamur. Akan tapi yang paling afdol, yang paling utama itu ya menetap sebentar aja, menetap sebentar, duduk sebentar lalu jalan lagi. Wa yanbaghi lil jalisi fihi ayamura bima yarahu minal ma'ruf. Dan seyogyanya bagi orang yang duduk di masjid itu ia memerintahkan kepada apa saja yang ia anggap termasuk kebaikan dan mencegah apa saja yang ia anggap kemungkaran. Ya, ketika ada di masjid itu digunakan untuk kebaikan maka ya ayo dorong. Ketika masjid itu digunakan untuk kemungkaran maka ia harus mencegahnya.
Wa hadza wa in kana al-insanu ma'muran bihi fi ghairil masjid illa annahu yata'akkadul qawlu bihi fil masjid. Dan ini walaupun orang itu diperintahkan atau di ya diarahkan diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar di selain masjid, tapi ketika di masjid itu lebih 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 apa namanya, lebih dikuatkan lagi, lebih unggul lagi, lebih lebih disunahkan lagi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sianatan lahu, untuk menjaga masjid, wa idhaman wa ijlalan wa ihtiraman, sebagai bentuk rasa takdim, rasa memuliakan pada masjid. Wala ba'du ashabina, sebagian ashab kita mengatakan, barang man dakhala al-masjid falam yatamakkan min salati tahiyatul masjid imma li hadatsin wa imma li syughlin aw nahwihi, yustahabbu lahu an yaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, faqad qala bihi ba'dus salaf wa hadza la ba'sa bih. Sebagian ashab kita mengatakan, barang siapa yang masuk masjid tapi dia tidak memungkinkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid kan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat 2 rakaat ya, sebagai penghormatan kita kepada masjid. Tapi dia nggak bisa. Kadang kalanya ada kalanya karena dia hadas, dia tiba-tiba kentut. Dia tiba-tiba kentut, akhirnya nggak bisa sholat tahiyatul masjid, atau karena kesibukan atau yang lain, kamu datang pas udah iqomah, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali gitu loh. Nah, ini telah dikatakan oleh sebagian ulama salaf dan ini nggak apa-apa kata dia. Jadi kalau kita lupa untuk tahiyatul masjid atau waktunya mepet, nggak ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid, maka kita cukup baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali, itu sudah insya Allah udah pahalanya udah banyak kan gitu. Kenapa? Nah, ini ada yang mengatakan kenapa? Kenapa nggak harus membaca ini? Karena memang zikiran subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ini zikirannya sholatnya hewan dan barang-barang benda mati. Dalilnya bahwa immisyain illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu pasti bertasbih dengan pujian Allah, dengan pasti pasti segala sesuatu ini, segala di alam dunia ini pasti menyembah Allah, pasti masih mensucikan Allah, dan itu kalimatnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah, kesimpulannya bahwasanya tadi mengenai masjid itu, kalau kita masuk masjid ya tadi yang pertama tadi kita membahas tentang sunnah melakukan zikir di dalam masjid, sholat, mengajar Al-Quran, mengajar ngaji, mengajar ilmu agama. Kemudian kalau kita di masjid ya diniatkan untuk i'tikaf walaupun cuma sebentar. Selain itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalau kita enggak kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid, maka cukup membaca subhanallah alhamdulillah wala kabar 4 kali. Allah alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.